Huh? 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 Labanang Al ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai subjek PPN dan juga pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, subjek PPN adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan juga melaporkan pajak pertambahan nilai kepada negara. Nah, sementara itu, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya, kewajiban PKP. Setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, maka pengusaha tersebut diwajibkan untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, yakni melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, pengusaha kena pajak wajib menyetorkan PPN yang terutang. Selanjutnya yang terakhir, melaporkan PPN melalui SPT masa PPN. Untuk pengusaha kecil tidak wajib menjadi PKP, tetapi bisa atau dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jika telah menjadi PKP, maka wajib memenuhi seluruh ketentuan PPN seperti PKP pada umumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa luar negeri. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau jasa dari luar negeri juga dikenai kewajiban PPN. Karena mengapa demikian? Karena PPN merupakan pajak atas konsumsi di Indonesia, sehingga tetap berlaku meskipun barang atau jasa berasal dari luar negeri. Baik, di sini saya akan membahas tentang objek pajak atas penyerahan BPKP dan impor. Nah, yang pertama, apa sih objek pajak? Objek pajak adalah kegiatan atau transaksi yang dikenal sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya itu PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BPKB di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, di sini ada 3 syarat supaya penyerahan BPKB dikenai dengan PPN. Yang pertama itu, barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau BPKB. Dan yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean Indonesia. Dan yang ketiga, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha. Selain penyerahan BPKB, impor barang ke Indonesia juga dikenai dengan PPN. Mengapa sih impor dikenai PPN? Karena tujuannya agar barang dari luar negeri dan barang yang diproduksi di dalam negeri mendapat perlakuan yang sama sehingga persaingan usaha menjadi lebih adil. Nah, contohnya seperti sebuah perusahaan mengimpor mesin dari Jepang. Ketika mesin tersebut masuk ke wilayah Indonesia, impor tersebut dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa objek PPN yang kita bahas ada 2, yaitu yang pertama penyerahan barang kena pajak di dalam negeri dan impor barang kena pajak dari luar negeri. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek PPN atas jasa atau transaksi luar negeri. Pertama, PPN dikenakan atas penyerahan kena pajak atau JKP, artinya apabila seorang pengusaha memberikan jasa dalam daerah pabean Indonesia, maka atas jasa tersebut dapat dikenakan PPN.
Namun, tidak semua jasa langsung dikenai PPN. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jasa yang diberikan harus termasuk dalam kategori JKP atau jasa kena pajak. Yang kedua, jasa yang dilakukan harus berada dalam daerah pabean Indonesia. Dan yang ketiga, jasa yang dilakukan harus dalam rangka kegiatan usaha. Sebagai contoh, jasa periklanan, jasa konsultan, atau jasa desain yang dilakukan di perusahaan Indonesia. Selanjutnya, PPN juga dikenakan atas pemanfaatan barang dan jasa tidak berwujud dari luar negeri. Yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud adalah barang yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi mempunyai nilai ekonomi. Contohnya, lisensi software, hak cipta, dan merek dagang. Selain itu, pemanfaatan jasa di luar negeri di Indonesia dikenakan juga PPN. Misalnya, perusahaan di Indonesia menggunakan jasa konsultan dari Singapura atau menggunakan iklan digital di Google atau di Meta. Hal ini sesuai dengan prinsip PPN, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa tersebut digunakan atau dikonsumsi. Terakhir, objek PPN juga mencakup kegiatan ekspor, yaitu ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa karena pajak. Meskipun termaksud objek PPN, kegiatan ekspor dikenakan tarif PPN sebesar 0%. Nah, tujuannya adalah agar Indonesia dapat lebih kooperatif dan mampu bersaing di pasar internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang berjudul Objek PPN Khusus Kegiatan Membangun Sendiri dan Penyerahan Aktiva. Nah, kegiatan membangun sendiri, pasal 16C, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di luar kegiatan usaha. Kriteria bangunan. Bangunan yang dikenai PPN harus memenuhi kriteria. Yang pertama, digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Yang kedua, memiliki luas bangunan minimal 200 meter persegi. Yang ketiga, bersifat permanen. Tujuan pengenaan PPN, kekuatan ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak yang dapat terjadi apabila seorang membangun bangunan sendiri tanpa menggunakan jasa kontraktor. Penyerahan aktiva, pasal 16T. Selain kegiatan membangun sendiri, PPN juga dikenakan atas penyerahan aktiva yang pada awalnya tidak diperjualbelikan. Contoh aktiva tersebut yaitu mesin produksi, gedung perusahaan, dan peralatan kantor. Pengecualian. Namun, tidak semua aktiva dikenal PPN, terutama aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan perpajakan. Terima kasih. A few moments later.